Jadi di sini kami akan menampilkan video debat tentang sejarah pembaruan Islam di India dengan dosen pengampu Ibu Kori Lili Muslim Esko. Selamat menyaksikan. Nenek, kamu lagi ngapain nih? Dia lagi baca buku sejarah pembaruan Islam di India. Ngomong-ngomong sejarah pembaruan Islam di India, kamu tahu nggak nih ada salah satu tokoh yang bernama Syed Ahmad Khan yang di mana dia mempergerakan aliran. Pernah saya mendengar cerita itu di Kalau kita lihat dari penjelasan Becker pada tahun 1982, sebenarnya umat Islam ini sangat parah naik. Mereka sangat ketertinggalan dari segi politik, pendidikan, maupun ekonomi dan lain-lainnya. Nah, jadi menurut Livi, gerakan yang dibuat oleh Syed Ahmad Khan itu yang bernama Aligarh itu bertujuan untuk membuat umat Islam ini lebih bangkit dan terbuka lagi hingga tidak terus-menerus ketinggalan zaman. Aku setuju sih sama pendapat kamu. Kondisi itu emang lagi hancur dan jatuh. Tapi aku mau ngasih pendapat nih menurut buku yang aku baca, menurut tahun 1978, bahwa mengatakan bahwa Syed Ahmad itu terlalu rasional atau bahkan kayak terlalu dekat dengan gaya barat. Jadi pertanyaanku, apakah bahaya kalau cara pemimpin agama itu terlalu rasional, bahkan tradisi yang lama itu sampai terpinggirkan? Dari penjelasan poin ini tadi kan, itu memang sangat menarik, tapi Livi ada pendapat lain nih. Livi pernah mendengar bahwasanya Hardy pada tahun 1972 dia mengatakan bahwa tujuan dari Syed Ahmad Khan ini bertujuan bukan mau mengganti sebuah tradisi, perlu digarisbawahi lagi ya, bukan mau mengganti sebuah tradisi, tetapi dia lebih kayak mengajak umat Islam ini untuk berpikir kritis dan lebih luas lagi nih. Terus memang sih pada zaman itu Islam itu curiga pada ilmu modern, padahal ilmu itu yang membuat mereka lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara barat lainnya. Nah, kalau semuanya curiga dan menolak semua yang berbau barat, ya umat Islam ini lebih kayak ketertinggalan dong, kayak gitu nah menurut aku sih. Tapi aku mau nanya lagi nih sama pendapat kamu tadi. Syed Ahmad Khan itu sering juga dituding sebagai menafsirkan ayat-ayat secara ilmiah, secara naturalistik, lebih logis, dan lebih rasional. Dan bahkan itu juga dituliskan oleh troll. Jadi pertanyaanku, kalau interpretasi akan mulai terlalu bebas kayak gitu, apakah bisa ya? Apakah bikin orang-orang itu bingung mana batasan antara rasionalitas dan keyakinan? Aku ngerti nih atas kekhawatiran kamu, tapi aku pernah dengar juga nih menurut mereka itu tujuan dari Syed Ahmad Khan ini bukan membebaskan penafsiran seenaknya saja. Beliau cuma mau bilang bahwa agama dan ilmu itu bisa berjalan dengan beriringan, bukan saling bertabrakan kan. Nah, dan pentingnya dari atmosfer pendidikan yang dia bangun, lahirnya tokoh-tokoh yang ternama nih kayak Muhammad Iqbal dan Muhammad Al-Jannah. Dan aku juga pernah dengar nih bahwa Hardy juga bilang begitu. Nah, jadi pengaruhnya itu nyata, bukan cuma teori aja gitu. Tapi aku nggak bilang itu sih. SMK emang besar banget, tapi aku mau nanya kamu lagi nih sama pendapat kamu. Gimana dengan masalah kesenjangan? Hardy tahun 1972 juga mengatakan bahwa muncul kelas sosial baru orang Islam yang modern dan orang Islam yang masih tradisional. Apa aliran itu justru nggak bikin jurang baru di antara umat Islam itu sendiri? Aku paham sih nih apa maksud kamu, tapi nih menurut aku ini itu bukan kesalahan dari Aligarh, tapi itu bagian dari proses perubahan dari sosial. Nah, Metcalfe juga menjelaskan bahwa Aligarh itu justru membuka jalan supaya umat Islam ini bisa masuk ke dunia pendidikan modern, politik dan administrasi. Nah, kalau nggak ada orang duluan yang membuka jalan, siapa lagi dong, Nek? Jadi kesimpulannya, Syed Ahmad itu adalah tokoh yang tidak lepas dari kritik, tapi punya kontribusi besar terhadap kehidupan manusia di India dan Nah, modernisasi ini mempunyai tantangan tersendiri. Nah, upaya dari Syed Ahmad Khan ini memberi fondasi pendidikan dan pemikiran yang baru itu sangat penting banget. Nah, jadi sampai sini paham, Nek? Tidak saya tahu sedikit apa yang diterima. Apakah ada pertanyaan lagi, Nek? Berarti saja ada siang. Oke, mungkin itu saja dari debat kami yang membahas tentang sejarah pembaruan Islam di India. Mungkin itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.